Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peternak Milenial, channel yang dibangun untuk sharing berbagi informasi di dunia perunggasan, terutama di ayam broiler. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk video kali ini saya akan sharing-sharing atau menjawab pertanyaan dari beberapa teman peternak yang memang masih pemula, dan ada juga peternak yang sudah lama. Ini saya lagi di kandang ya, di umur 7 hari, pencapaian bobot sekitar 220 gram, FCR 0,85, mortalitas 0,5%. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan mencoba menjawab, yang mana pertanyaan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya sharing-sharing dari pengalaman saya selama saya merawat ayam. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, Bang, kenapa kandang-kandang abang, terutama yang open, hamparannya alas kandang harus 80% dari luas kandang? Saya akan bantu jawab ya. Ini poin yang pertama. Ini untuk memudahkan anak kandang ketika pelebaran tidak ngampar-ngampar lagi. Jadi tidak kerja dua kali. Kalau kita broodingannya itu cuma atau hamparannya pas-pas brooding, pasti ketika pelebaran akan menghampar alas kandang. Itu tujuannya. Yang kedua, suhu brooding lebih terjaga. Ya jelas, karena tidak ada celah untuk masuk angin dari bawah. Terus poin yang ketiga, turun sekam akan lebih lama supaya ayam tidak stres, karena target kita bobotnya 1 kilo baru mulai turun sekam ya. Itu. Terus poin yang keempat, oksigen lebih banyak, yang pastinya ayam akan lebih nyaman. Jadi biar tidak sempit, contoh kamar yang ukuran 2x3 diisi orang 10, sama 2x3 diisi orang 2, pasti lebih nyamanan yang 2 orang tersebut ya, karena tidak himpit, tidak sesak ya, tidak padat. Itu beberapa alasan kenapa harus 80% dihampar. Sebagai pengalaman saya di selama merawat ayam. Terus pertanyaan kedua, Bang, kenapa harus pakai koran, nggak pakai yang lain, pakai terpal? Ini perlu teman-teman ketahui, kenapa sih harus pakai koran. Koran bahannya apa, terpal bahannya apa, ini sudah berbeda ya. Sensor atau poin yang pertama, ini sensor ayam ketika DOC adalah telapak kaki. Telapak kaki DOC nya ini nanti dingin, berarti menandakan suhu di dalam kandang tidak
mencukupi. Ketika pakai koran dengan bahannya kertas akan lebih hangat daripada dia pakai terpal yang bahannya plastik. Ini makanya harus pakai koran, udah berbeda bahannya. Terus yang kedua, memudahkan ayam lebih cepat untuk makan. Jadi ketika datang, ketika ada korannya, ini diserak pakan, ayamnya diharapkan langsung makan. Beda dengan dia tidak memakai koran. Ketika ditebar, dia akan bunyi. Itu untuk merespon si ayam. Poin yang ketiga, menyimpan panas. Ini udah disinggung di poin pertama. Telapak kaki si ayam ini sensornya, ketika sensornya dingin ya ayam akan merasa kedinginan. Kalau dia tadi bahannya pakai plastik atau menggunakan terpal, ayam akan dingin. Jadi tidak bisa menyimpan si panas ketika ada pemanas. Poin yang keempat, melindungi pusat ayam dari sekam. Harus dilindungi Bang, ini harus dilindungi karena pusat ayam ini sangat riskan. Ketika nggak pakai koran, banyak debu yang masuk di pusat ayam, ayam akan gampang mudah sakit. Poin yang kelima, lebih bagus untuk menyerap air. Kalau pakai koran lebih cepat menyerap air, beda dengan pakai plastik, dia akan tergenang airnya. Ya, itu beberapa alasan saya menggunakan koran daripada bahan seperti plastik atau terpal. Pertanyaan yang ketiga, bagus panen kecil atau bagus panen bobot besar Bang? Yang perlu teman-teman ketahui, kita harus tahu, pahami kontrak kita. Hitung dulu bobot mana yang paling bagus, di bobot yang kecil atau bobot yang besar. Kalau pengalaman saya tidak pernah mau panen bobot kecil, itu tidak pernah akan dapat duit. Itu kontrak yang saya pakai. Boleh teman-teman hitung umur 1 sampai umur 25, hitung pendapatannya berapa. Makanya saya tidak pernah mau ayam itu dipanen bobot kecil ya. Tapi di garis bawahi ya, ini kita harus pahami kontrak dulu. Tempat saya, tempat teman-teman ini sangat berbeda. Makanya kita harus pahami kontrak. Yang jelas saya selalu panen bobot besar. Pertanyaan keempat, PT mana yang paling bagus menurut Abang? Kalau menurut saya semua PT itu bagus ya, tidak ada PT yang kurang bagus. Semua perusahaan, semua PT itu punya kekurangan dan kelemahan, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ada perusahaan yang panennya cepat tapi tim lapangannya tidak pernah ke kandang. Ada perusahaan yang panennya lama tapi orang lapangannya bagus, sering ke kandang, sering ngontrol. Itu yang saya lebih suka. Jadi tidak ada, semua PT itu sama-sama memelihara ayam. Terus pertanyaan yang kelima, berapa hari biasanya ayam masuk Bang setelah panen? Ini yang saya sering kurang tepat ya. Kalau saya ini setelah 2 minggu pencucian kandang. Jadi setelah cuci kandang, istirahat kandang 2 minggu, bukan setelah kosong kandang. Rata-rata orang
setelah panen 2 minggu. Kalau saya enggak, 2 minggu setelah pencucian kandang selesai. Itu namanya istirahat kandang. Ya mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Tidak bermaksud untuk menggurui kepada teman-teman. Saya yakin teman-teman lebih pandai dari saya, dan saya tidak bisa merasa tidak paling pintar sendiri, enggak. Ya, masih banyak yang di atas saya. Jadi ini semua berdasarkan pengalaman selama saya merawat ayam. Jawaban yang saya kasih atau yang masih kurang tepat, saya minta maaf, dan tambahkan di kolom komentar ketika ada yang kurang. Ya, mungkin seperti itu catatan ya. Jadilah peternak yang cerdas dan jadilah peternak yang maju, selalu mengikuti perkembangan ayam broiler sekarang. Jangan monoton, harus mengikuti. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.